ketika masuk di teknikal Pak, nanti kita bahas itu. Oh, oke, oke, oke. Iya, baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dulu? Eh, belum ada sih, Pak. Oke. Oke, baik, kita lanjut dulu di teknikal dulu sekarang. Kita masuk di teknikal, sistem trading tetapi bagian dari teknikal. Sehingga analisa kita nanti fokus di teknikal. Teknikal yang saya maksud adalah dengan menggunakan price action technical analysis. Analisis. Sehingga banyak orang sebut dengan PAT, price action technical analysis. Ini yang kita pelajari adalah pergerakan harga. Ya, price action ini adalah salah satu teknik membaca arah pergerakan pasar dengan mengandalkan harga itu sendiri. Pergerakan harga itu sendiri. Sehingga ketika kita membahas price action ini tidak bergantung pada indikator, ya, tidak bergantung pada indikator, bahkan tidak bergantung juga pada fundamental. Ya, namun demikian nanti sedikit banyak kita sinkronkan di sana. Tanpa membaca fundamental pun kita akan mengetahui dari price action nanti. Karena fundamental yang berdampak besar pun nanti dia akan muncul, akan dicerminkan di price actionnya. Kalau berdampak besar menguatkan US dollar misalkan, ya, ini ada XAU USD misalkan. Dampak news yang besar menguatkan US dollar, maka dia akan turun, marketnya akan anjlok, seller akan dominan di sana. Loh, kenapa kok tambah anjlok padahal US dollar menguat? Diingat posisi US dollar pasangannya berada di belakang, sehingga ketika US dollar menguat maka pasangannya melemah, pasangannya XO dia melemah jadi seller. Kalau kita menggunakan Euro USD, ketika US dollar menguat, US menguat, sama karena US berada di belakang, US dollar menguat, pasangannya melemah dia. Nah, ini sell. Ini akan ditunjukkan di pergerakan market, akan ditunjukkan di candle yang terbentuk di sana. Pasti akan ditunjukkan di sana. Pergerakan bagaimanapun dampak dari fundamental akan dicerminkan di candlestick nanti. Karena itu pergerakan dengan price action ini akan lebih valid daripada analisa apapun. Ya, termasuk indikator yang banyak sekali yang dipakai pun masih kalah valid dengan price action. Karena price action ini ya harga itu sendiri. Kita belajar banyak dengan pergerakan harga itu sendiri dari sejarah yang sudah terbentuk. Oke, yang pertama technical yang kita pelajari, ya, yang pertama ini technical ya, technical. Yang pertama kita pahami adalah tentang candlestick. Candlestick, ya, karena ini menjadi pokoknya candlestick. Nah, candlestick ini yang kita pelajari, yang kita harus pahami, yang pertama adalah karakter dulu, karakter candlestick, karakter dari candlestick. Yang kedua nanti struktur. Ada karakter, ada struktur. Karakter ini berarti nanti kita baca candle per candle. Per candle. Setiap candle memberikan informasi, setiap candle memberikan informasi. Sehingga informasi itu nanti kita baca, kemudian kita kombinasikan dengan struktur candle atau struktur pasar yang dari candlestick itu akan kelihatan dari strukturnya. Contoh misalkan begini. Ya, saya contohkan dulu yang gampang. Ini paling gampang untuk melihat apakah marketnya akan naik atau turun dari situ, dari pergerakan candle, kemudian dari struktur. Nah, sekarang dari kondisi seperti ini dulu. Saya akan membahas yang kondisi yang seperti ini dulu. Nah, perhatikan kalau saya baca dari pergerakan warna hijau,
candlestick warna hijau. Candlestick warna hijau, ini warnanya hijau, dari pertama hijau tebal, ada penolakan di bawah. Artinya penolakan di bawah ini buyer makin kuat. Kalau ekor di bawah ini berarti penolakan buyer, ekor di atas berarti penolakan seller. Ekor di bawah berarti penolakan buyer ditambah dengan body yang warna hijau. Kemudian selanjutnya bodinya hijau lagi, makin kuat. Kemudian makin kuat kita pahami satu demi satu candlesticknya ini makin kecil, di sana makin ada yang makin kecil, kemudian berubah lagi, ada tebal lagi, kecil lagi. Kemudian ada penolakan di atas, ada penolakan di bawah. Penolakannya yang mana yang paling banyak? Penolakan paling banyak itu diukur dari sumbunya, dari ekornya. Antara di atas dan di bawah panjang mana? Kalau kita lihat panjang di atas. Artinya penolakan seller sangat dominan di sana. Oke, satu muncul penolakan seller, kemudian berada di area resisten. Kemudian berikutnya setelah penolakan seller, ini marketnya jadi ragu. Ragu ini berarti doji, dia tidak naik, tidak turun, body yang terbentuk tidak ada, maka jadi ragu. Mau naik ragu, mau turun juga ragu. Kemudian setelah begini, kalau kita melihat strukturnya, ya strukturnya dia naik, kemudian terhenti dengan area yang tidak jelas ini. Maka yang menguatkan adalah candle selanjutnya. Apakah candle selanjutnya nanti hijau kuat atau merah kuat? Kalau yang selanjutnya nanti dibentuk candlenya hijau yang tebal, maka potensi buy akan sangat besar. Sebaliknya ketika di area kebingungan ini tiba-tiba seller yang mendominasi, maka mindset kita letakkan di seller. Artinya fokus kita di sell dengan melihat penolakan-penolakan yang ada, kemudian perubahan dari arah pergerakan. Dari sini kelihatan strukturnya, ini namanya strukturnya. Struktur itu kumpulan dari candlenya mengarah kemana. Ini memang mengarah ke atas, perhatikan mengarah ke atas, tetapi makin ragu ketika di puncak. Kemudian sudah mulai merah. Ya tadi seperti saya contohkan, kalau ini penolakan muncul candle berubah warna, ya kemudian dikuatkan warna yang sesuai dengan perubahan itu, maka potensi lanjut akan lebih kuat lagi. Lanjutnya tentu merah lagi karena strukturnya sudah mulai merah. Sehingga kita masuk entry-nya di sini boleh. Ya, setelah merah ini kita di sini entry sell. Begitu entry sell jangan berharap saat itu langsung profit karena pasar selalu naik turun dulu. Ya, yang penting satu ada batasan resiko yang sudah kita terapkan. Yang kedua, ya target profit kita tercapai. Kalau misalkan cuma 200 pip misalkan, berarti harus bersabar. Ini di candle satu ini belum, 1 jam berikutnya berarti belum profit, baru di candle selanjutnya 2 jam baru kita bisa close profitnya. Ya, ini adalah bagian dari candlestick, bagian dari membaca karakter candlestick dan strukturnya. Jadi strukturnya ini adalah kumpulan dari candle, ini kumpulan candle yang berjajar. Nah, sementara karakternya kita baca dengan 4 tahapan. Ya. Ini membaca karakter candle. 4 tahapan itu apa saja yang harus kita baca? Yang pertama, baca ukuran bodinya atau lihat ukuran bodinya. Yang kedua, panjang sumbu. Yang ketiga adalah rasio antara bodi dengan sumbunya. Yang keempat tentu nanti melihat posisinya di mana. Kalau di puncak support maupun resisten, kemudian sumbunya panjang di atas, maka peluang turun akan makin besar. Ya, ini wajib dibaca. Untuk membaca karakter wajib hafal, ukuran bodinya dilihat, sumbunya panjangnya diperhatikan, rasio antara panjang sumbu dengan bodi kita perhatikan, posisinya kita perhatikan. Contoh begini, kalau kita membaca karakter candle, ya kalau membaca karakter candle, maka yang kita baca adalah candle yang sudah selesai, bukan candle yang running, tapi candle selesai. Contoh candle selesainya adalah warna merah yang pertama. Warna merah pertama. Kalau kita baca secara karakteristik candle,
Ya, kalau kita baca dari karakteristik candle, kita perhatikan yang pertama bodinya. Bodinya kita perhatikan, bodinya tebal. Oke, tebal yang saya maksud itu dominan dia. Ya, kemudian bukan kecil tetapi lebih tebal, lebih kelihatan volumenya lebih panjang. Nah, kalau yang kecil, bodi kecil itu seperti ini. Ya, kecil di sini yang saya maksud tentu dari visual, yang kedua dari perbandingan volumenya. Kelihatan di sana dari volume-volume yang berjajar kita bandingkan. Nah, kondisi warna merah pertama ini saya kategorikan sebagai tebal karena ada yang kecil-kecil ya, ini cukup tebal di sana atau cukup panjang. Kemudian sumbunya, panjang sumbu kita perhatikan. Sumbu yang di atas ternyata masih panjang dengan bodinya. Sumbu di bawah masih panjang dengan bodinya. Sehingga ini dibaca seller masih dominan. Seller masih dominan. Atau bahasanya momentum seller, momentum sell mulai kuat. Ya, ketika sudah mulai menguat, maka tidak heran ketika nanti di selanjutnya juga masih kuat lagi, masih ada kelanjutan dari merah ini. Kalau nanti ini terbentuk dengan merah yang tebal panjang lagi, tentu akan memperkuat posisi sell lagi. Nah, akan sangat berbeda ketika seperti ini kondisinya. Akan sangat berbeda ketika kondisinya seperti ini ya. Kita perhatikan, pertama kita baca bodinya. Oke, bodinya kita baca tebal, bodinya tebal yang pertama. Yang kedua sumbunya kita lihat, sumbunya cukup panjang. Kemudian yang ketiga kita bandingkan, kita rasiokan, kita ukur antara bodi dengan ekor ini kira-kira panjang mana. Ternyata hampir imbang. Ya, kalau kita ukur secara kasat mata mendekati sama. Artinya seller mendominasi, tetapi jangan diabaikan buyer menolaknya. Ya, ini buyer menolak itu berarti ada ekor yang muncul di sini. Ini adalah buyer. Karena pada dasarnya di awal ini sampai di sini. Ya, seller muncul kemudian ditolak oleh buyer. Nah, penolakannya hampir sama kekuatannya. Maka jangan diabaikan karena di candle selanjutnya nanti meskipun didominasi sell, tapi pasti akan ada penolakan buyer. Ya, perhatikan setelah ganti candle memang ini didominasi sell, tetapi makin mengerucut, makin kecil, kemampuannya makin hilang. Kemudian di bawah ada penolakan, ada penolakan. Bagaimana cara membaca karakter candle yang seperti ini? Satu, bodinya kita lihat, bodinya kecil, oke. Sumbunya di atas panjang, di bawah panjang, dua-duanya panjang. Kalau kita bandingkan, rasiokan antara sumbu dengan bodi, itu masih panjang sumbunya. Di atas panjang, di bawah panjang. Artinya kondisi seperti ini seller dalam posisi kebingungan. Ya, kebingungan artinya mau naik juga belum kuat, mau turun sudah mulai lemah kekuatannya. Sehingga yang kita amati adalah candle selanjutnya. Apakah nanti memperkuat posisi seller atau memperkuat posisi buyer? Karena kondisi seperti ini kondisi market yang sedang ragu. Perhatikan ketika sudah didominasi. Nah, sekarang setelah ragu, biasanya kondisi seperti ini setelah ragu pasti nanti didominasi salah satu, nanti baru kita ikut. Nah, ini ternyata didominasi oleh warna merah. Sebenarnya sudah warna hijau, sorry ya. Dari posisi seperti ini kelihatan sebenarnya kalau kita baca secara struktur tadi dari mulai awal, ini sudah mulai seller mulai lemah, mulai ragu di sana untuk turun. Mau naik juga masih belum kuat. Maka hijau inilah yang menjadi konfirmator seller buyer makin kuat di sana. Yang kita sampaikan tadi di awal-awal, salah satu dari cara kita entry ya. Ini yang kita analisakan ini kan baru peluang-peluangnya, belum area eksekusinya. Nah, area eksekusinya menunggu karena ini sudah muncul. Tadi salah satu contohnya adalah konfirmator. Jadi ini hijau satu, kita butuh satu konfirmator hijau, maka di sini kita baru entry-nya di sini.
di candle yang ketiga ini kita entry buy di sana. Tentu untuk menjaga kehati-hatian tetap kita terapkan begitu kita entry, yang kita lakukan adalah resiko, manajemen resiko. Di mana resikonya? Kita bisa taruh di area support di sini atau di sini. Tentu relatif tiap orang nanti punya kebijakan untuk menentukan di sana. Tidak ada kata pasti, yang terpenting sejauh mana kita mengukur, meresikukan dan mentolerasikan kerugian itu. Karena saya tidak pernah menempatkan yang namanya stop loss. Yang saya amati adalah pergerakan. Yang terpenting nanti ketika sudah mulai turun berada di area support, saya harus segera cut loss. Tetapi ketika mungkin teman-teman masih baru, bisa menggunakan area stop loss begini, atau kita masukkan SL di sana. Nah, SL-nya adalah 1763.81. Ini caranya. Sehingga meskipun sistem trading kita mengatakan ini bahkan akan kuat naik, tetapi antisipasi tetap kita terapkan di sana. Oke, ini adalah salah satu contoh membaca karakter candle. Contoh lagi di sini ya, tadi saya sebutkan ketika ini sudah naik, kemudian ada keraguan di sana, ada keraguan yang muncul ketika berada di area resisten, ragu mau naik, kekuatan sudah mulai lemah. Maka tunggu selanjutnya. Kalau selanjutnya sudah mulai berubah warna, maka hati-hati di situ, peluang akan berbalik. Ketika menerapkan tadi yang sistem yang menggunakan konfirmator, ini merah, konfirmatornya merah, maka entry kita baru di sini di hijau ini. Kok lama sekali? Karena yang kita lakukan adalah trading yang sehat, yang berpotensi kita dapatkan profit, bukan asal kita masuk. Kalau asal kita masuk, tidak ada konsep, tidak ada rencana trading, tidak ada sistem yang jelas, maka ketika masuk keluarnya pun bingung, entry-nya pun bingung. Ya, kalau seperti ini kita tinggal masuk, sistem kita jalankan, kita entry di sini sell. Ya, ini namanya sistem. Jadi sistem trading yang sudah terukur dan jelas. Setnya di sini, kemudian sell ini ketika rugi berarti marketnya naik. Di atas kita cari tempat untuk area stop loss. Ini terlalu dekat, maka kita taruh di ujung ekor di atas. Nah, inilah namanya SL. Kita boleh masukkan SL-nya, angkanya 1781.78 untuk antisipasi. Ya, selalu pertama begitu entry, yang pertama kita perhatikan adalah di mana batas kerugian kita. Ya, kalau profit kita bebas, yang penting ada target. Kira-kira satu transaksi itu target profit saya berapa pip, bebas. Boleh menggunakan area begini, ini ada ujung begini, dia akan paling tidak segini, boleh seperti ini. Atau kita bebas begitu melihat profit, angkanya sudah profit cukup lebih dari 100 pip, kita close manual boleh. Ya, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Kalau yang ini stop loss 1781.78 itu jadi nggak ngambil di area resistannya ya? Kalau ini ngambil resisten terdekat dari sini, Pak. Resisten terdekat. Ya, yang terdekat itu yang ada penolakan tapi tidak terlalu jauh. Ya, di sini saya mengambil ujung ekor yang di sini, Pak. Kalau kita ngambil terlalu jauh begini, bukan tidak boleh, boleh saja, tapi lumayan jauh. Kira-kira dari kita entry kejauhan apa enggak? Nah, ini masih 500, sebenarnya masih normal. Jadi kita bisa taruh juga di sini. Nah, ini boleh begini, Pak. Kalau saya menggunakan rata-rata sekitar 500 sampai 1000 lah pokoknya. Itu masih dalam batas toleransi, masih aman. Rasio risk rewardnya nggak kena ya? Kalau dengan risk reward itu kita menggunakan trading jangka panjang, Pak. Jangka pendek tidak bisa pakai begitu. Oke, saya contohkan begini ya. Ini misalkan 183.78. Kalau jenengan menggunakan risk dan reward rasio,
maka minimal 1 kalinya, tidak bisa trading jangka pendek, Pak. Jadi Oh begitu. iya, kalau trading jangka pendek bergerak cepat dalam hitungan mungkin jam selesai, kita tidak bisa begitu. Nanti akan over nanti. Kalau tidak selesai over namanya, overtime, jadi bisa berhari-hari. Ya, kalau kita menggunakan risk dan Iya, iya. reward ratio 1/2, apakah boleh? Boleh saja, tapi dirubah tipe trading kita, tidak bisa. Berarti kalau 2 kalinya, perhatikan di sini, kemudian saya tarik lagi satu lagi untuk contohnya. Apakah tidak bisa? Bisa saja, tapi lebih lama gitu, Pak. Kan Iya, iya. kalau kita main jangka pendek ya tidak dapat, Pak. Nah, ini bukan tidak bisa, boleh-boleh saja. Berarti di sini baru kita TP-nya di sini, Pak. Paham maksud saya, Pak? Iya. Ya, jadi kalau kita trading jangka panjang, menengah, jangka panjang boleh. Ini adalah trading yang sehat dengan risk dan reward rasio 1/2. Kalau kita jangka pendek ya tidak selesai nanti, Pak. Pasti kena cut loss, kena close semuanya nanti, kena stop loss semuanya. Kalau kita menggunakan kecil SL-nya pasti kena semua. Ya. Ya, kondisi seperti ini mungkin jenengan belum yakin, nanti bisa diuji di akun demo. Kalau coba praktekkan, buktikan Siap. jangka pendek itu dengan risk dan reward rasionya 1/2. Nanti saya pengen tahu berapa lama bertahannya. Iya. Kecuali memang jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti bisa over, nanti bisa berhari-hari, akan selalu tercapai, akan banyak tercapainya. Ya, kembali lagi ke contoh tadi yang di awal ini, perhatikan ketika tadi sudah terpenuhi begini, kalau kita masuk pun boleh tadi ya, contohnya ini. Tapi dari contoh yang ada ini sebenarnya cukup jelas kalau kita membaca, kalau kita melihat kondisi candlestick dari pergerakan demi pergerakan, dari karakternya, dari strukturnya kelihatan. Kalau kita menggunakan risk dan reward ratio 1/1 misalkan, ya boleh saja. Jangka pendek itu boleh saja 1/1. Kalau 1/2, 1/3 nanti mengarah ke trading jangka panjang. Sebenarnya yang dimaksud dengan risk dan reward ratio 1/2, 1/3 itu tidak harus selalu TP dan SL-nya. Yang dimaksud di sana ketika kita rugi, ya, ketika kita rugi, ya biar nanti juga kita memahami secara detailnya. Ketika kita rugi minimal recovery-nya itu sama dengan ruginya. Sehingga kalau misalkan rugi 200, minimal recover ini 200, minus 200 plus 200. Dan ini tidak harus saat itu, tidak harus saat itu. Harus saat itu. Misalnya kita rugi 200, tidak harus 200 saat itu kita cover. Bisa saja nanti jam-jam ke depan kita baru bisa recover 200 lagi. Ya, bukan berarti risk dan reward ratio itu langsung 1/2, 1/3 itu misalkan saat itu dari TP sekian 200, SL-nya 100, tidak harus begini. Tetapi yang paling penting ketika kita rugi berapa bisa recover 2 kalinya, itu berarti 1/2, 1/2. Sehingga di trading jangka pendek tidak harus diterapkan begini. Misalkan kita rugi pertama kita 200, cut loss misalkan. Cut loss ya, bukan di stop loss, di cut loss manual. Tetapi nanti recovernya di peluang-peluang berikutnya ya, Iya, iya. ada Paham. peluang untuk nanti mengcover setidaknya kalau 1/2 itu ya dapat lebih dari 200, 400 berarti plusnya. Ini namanya recover 1/2. Jadi risk dan reward ratio 1/2 itu tidak monoton di angka SL dan TP begini, ini salah kaprah namanya. Karena tidak harus saat itu, karena ada waktu lain, ada peluang lain nanti bisa kita recover ya dengan profit kita. Tentu dengan lebih hati-hati, memperhatikan step demi step, memperhatikan analisanya. Karena ini kita sudah
sudah praktekkan. Jadi recover saya atau risk dan reward ratio saya juga 1/2, bahkan 1/3. Ketika di awal mungkin pagi ya, dan ini sering saya share ke teman-teman semuanya. Ketika pagi mungkin saya rugi minus 300. Tapi sorenya saya bisa mendapatkan profit 600. Ya, sehingga saya bisa recover. Ini masih profit. Bisa profit, masih profit karena kita bisa recover dengan lebih banyak. Artinya apa? Artinya kita menggunakan risk dan reward rasio yang sudah lebih. Sehingga bukan berarti saat itu dengan SL dan TP-nya, tetapi dalam satu periode itu kita bisa terapkan risk dan reward rasionya. Tidak selalu harus SL dan TP. Bisa dengan cut loss, manual, ya mungkin di pagi kita minus 15. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk recover, untuk kembali ke risk dan reward rasio kita. Sehingga kita 15 ini ya setidaknya minimal kita harus plus 15 untuk kita bisa recover. Ini berarti tidak dapat apa-apa. Minimal balik modal, dapat capek ya begini. Maka dinaikkan jadi 1/2. Ini untuk nanti dapatkan lagi. Ini pun tidak harus misalkan ini pagi ini sore, belum tentu nanti ini bisa mengcover. Bahkan baru malamnya kita bisa dapat 20. Maka inilah yang menjadi risk dan reward rasio kita. Secara umum adalah bagaimana memanage antara kerugian dan keuntungan itu jauh lebih besar profitnya. Ini yang paling mendasar, bukan pada SL dan TP-nya. Kalau kita mengacu pada SL dan TP, nanti SL-nya selalu kena. Modal kita habis bukan karena tidak menerapkan risk dan reward rasio, tetapi salah menerapkan. Ya, sehingga yang terjadi modalnya habis. Loh, kok bisa habis? Padahal sudah menerapkan risk dan reward rasio 1/2. Karena yang ada di kepalanya hanya SL dan TP tadi. Tidak memahami konsepnya secara utuh, gitu. Oke, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan dulu. Belum sih Pak, saya masih nyatet aja. Iya, oke. Nah, Yang saya sampaikan artinya difahami, Pak ya. Kalau belum ya, paham sudah nanti sampaikan, biar paham, nanti Pak. ada umpan balik saya apa yang harus saya benahi ketika menyampaikan tidak difahami, gitu, Pak. Baik, ya, Pak. Baik, yang selanjutnya, yang pertama tadi memahami candlestick. Ada dua tadi, ada karakter, yang kedua ada struktur. Ya, struktur inilah mencerminkan nanti arah. Meskipun marketnya kuat naik, kalau strukturnya berubah akan berubah. Saya berikan gambaran lagi biar nanti tidak salah di dalam memahami. Nah, perhatikan yang lain yang lain misalkan ini trennya kalau kita melihat naik, kemudian strukturnya dia mau turun itu kelihatan. Kalau mau turun dia akan muncul strukturnya. Perhatikan sudah mulai muncul warna berlawanan. Sudah ada konfirmatornya di sana. Ini. Jadi yang pertama kalau saya perlihatkan di sini, yang pertama di sini, ini adalah candle yang sudah berubah warna. Candle yang sudah berubah warna. Kemudian ada konfirmator di sini. Nah, ini kan kalau kita baca begini strukturnya. Tadi sudah kita sampaikan peluang sell akan lebih banyak. Meskipun kita telat, kita bisa melihat strukturnya. Oh, strukturnya sudah mulai warna hijau. Artinya kecenderungan sudah mulai turun. Jangan dilawan. Kalau sudah mulai pergerakan lebih kecenderungannya lebih kuat, jangan dilawan. Sebelum ada penolakan, sebelum ada candle yang berubah warna, jangan dilawan dulu. Sehingga nanti kita terhindar dari
floating yang panjang, bisa lebih hati-hati di dalam menentukan resiko. Cut loss lebih awal kalau salah misalnya. Kelihatan semuanya, kalau naik turun pun kelihatan. Ya nanti kita masuk di support resisten akan jauh lebih lengkap lagi. Yang terpenting struktur ini memberikan informasi market akan mulai cenderung di sana. Ya, setelah candlestick yang berikutnya kita pahami adalah support dan resisten. Ya, kita tidak terlalu ruwet, tidak terlalu kompleks, tapi yang sederhana saja. Support dan resisten. Support ini apa? Support ini adalah harga tertinggi. Harga tertinggi di mana di situ mulai terhenti. Ketika tertinggi kemudian berhenti dan berbalik. Kalau resisten dibalik, harga terendah kemudian terhenti di situ kemudian berbalik. Ini adalah balik ini Pak. Sorry. Saya rubah dulu ya. Kelihatan di sana Pak? Ya. Oke, jadi support sekali lagi harga tertinggi, kemudian di mana harga tertinggi dia berhenti, kemudian berbalik turun. Kalau resisten dia harga tertinggi, di mana di situ terhenti, kemudian turun. Ya. Berarti support harga terendah gitu Pak. Sorry, dibalik ya. Kalau support dibalik, mohon maaf ini ada salah teknis. Saya coba hapus dulu ya, biar nanti tidak salah di dalam menerapkan. Kalau salah nanti fatal Pak. Oke, saya coba untuk kembali mengulas di support dan resisten dulu ya. Ada support dan resisten. Nah, support ini harga terendah, kemudian terhenti di situ, kemudian berbalik. Ya, di sini akan terjadi support. Resisten ini harga tertinggi, di situ terhenti, kemudian berbalik turun. Kalau saya gambarkan begini. Nah, ini menjadi support, ini menjadi resisten. Ketika terendah di sini turun, kemudian berbalik, ini jadi support. Ketika naik kemudian berbalik turun, ini jadi resisten. Kemudian ketika resisten dia breakout, kemudian area ujungnya terhenti lagi, kemudian kembali, maka di sini berubah menjadi resisten. Di sini awalnya support, ini berubah menjadi support. Nah, ini tetap menjadi support. Ketika breakout di atas lagi, maka fungsi yang ini pertamanya resisten, karena di breakout dia menjadi support, resistennya di mana dia kembali lagi, dan seterusnya begitu. Nah, ini bisa ditandai dengan perubahan warna, perubahan harga, dan tentu ada penolakan di sana, ada ekor yang ditolak di sana. Kalau saya coba gambarkan seperti ini turun, kemudian ini naik lagi, ini turun lagi, kemudian naik lagi. Ya, kita coba untuk mengetahui titik support dan resisten. Sehingga di sini adalah area support, di sini area resisten, kemudian di sini support lagi, di sini resisten lagi, di sini support lagi. Nah, support yang mana yang didahulukan? Yang terdekat dari running. Kalau misalkan running harganya di sini berjalan, maka supportnya di sini. Kalau nanti runningnya di jalan, ini di sini ada supportnya di sini. Kalau ada lebih dekat lagi, maka gunakan yang terdekat dari runningnya. Di mana ngambil support resistennya? Boleh ngambil di ujungnya yang kena semuanya, atau di pangkal bodinya. Kalau saya cenderung di mana banyak ditolak di sana. Untuk menjaga kevalitan saya lebih ambil di sana, tapi tidak selalu harus di ujungnya. Maka kalau misalkan ngambil di ujung bodinya, ketika naik breakoutnya harus melewati ujung ekornya, tidak boleh hanya bodinya. Ya, harus melewati ujung ekor dan bodinya, karena di atas ada ujung ekor, di bawah ada ujung bodinya. Ya, begitu caranya. Untuk
Untuk apa namanya ditandai dengan perubahan warna dan adanya penolakan, penolakannya sendiri harus ya Pak, atau menjadi syarat mutlak. Soalnya kan kadang-kadang ada tidak harus ada Pak, candle yang berbalik tanpa ada tanda, tanpa ada tidak harus. ekor gitu. Ya, jadi penolakan begini. Kalau melihat membaca, nanti syaratnya berbeda Pak. Nah, kalau melihat misalnya tidak ada penolakan, maka minimal 2 syarat. Kalau ada penolakan, 1 syarat cukup. Contoh begini ya, saya akan coba contohkan yang gampang, yang terdekat di situ. Enggak, ya kalau ada penolakan enggak masalah. Kalau enggak ada penolakan berarti butuh 2 syarat. Oke, saya coba. Nah, ini enggak ada penolakan yang di bawah ini ya. Saya coba untuk lihatkan di sini di ujung bawah. Oke, ini tidak ada penolakan. Yang di bawah ini ketika tren turun kuat tidak ada penolakan Pak. Nah, tidak ada penolakan, warna ini warna apa ini, merah ini tidak ada penolakan tapi tiba-tiba berubah warna. Kalau tidak ada penolakan tiba-tiba berubah warna, maka kita butuh 2 konfirmator candle warna hijau, minimal 2. Tapi kalau ada penolakan panjang, kemudian di situ di area support maupun resisten hanya butuh 1 cukup. Nah, contoh ini di mana support atau resisten ini. Kalau saya lihatkan di area support resisten ya, di area support resisten biar kelihatan. Ya, saya coba untuk area support resisten. Di sini ada area, kalau kita lihat di sini tidak ada. Nah, ini kalau ini tidak ada penolakan, kalau yang satu ini ada penolakan. Nah, ini ada penolakan di sini. Ini ada penolakan di sini, perhatikan di ujungnya. Kalau ada penolakan sebenarnya cukup butuh 1 konfirmator, ada penolakan yang kuat. Ini ada penolakan yang kuat ya. Kemudian butuh 1 konfirmator warna merah kalau ada penolakan yang kuat. Semakin panjang penolakannya, body semakin kecil, itu semakin memperkuat tekanan. Sehingga butuh 1 konfirmator saja cukup. Entry kita bisa di candle selanjutnya yang kedua. Sangat berbeda ketika ungkul begini, ketika utuh tidak ada penolakan merah, maka tidak boleh pakai 1 konfirmator hijau, harus 2, minimal 2. Jadi harus 2 konfirmator hijau, baru di candle selanjutnya kita entry-nya buy di sini. Ya, bisa dimengerti Pak ya maksud saya? Ya. Nanti bisa dipraktekkan Pak di akun demonya, dipraktekkan dulu. Sehingga kalau nanti ada kesulitan, ada ketidakcocokan, nanti dicatat, ketidaksesuaian dicatat. Nanti kita bahas, kita diskusikan. Ya, begitu Pak kira-kira. Baik, untuk materinya saya cukupi dulu sampai di support dan resisten. Jadi ada 2, ada candlestick, ada support resisten. Dari 2 ini sudah cukup bisa kita gunakan untuk praktek, untuk bisa profit nanti. Coba praktekkan yang 2 dengan membaca ini, dengan membaca support resisten, tetap di situ bisa kita profit konsisten asalkan betul-betul menerapkan dengan baik. Nanti kita lanjut dengan materi selanjutnya ya, mungkin besok kita lanjut lagi Pak. Untuk cukup hari ini untuk materi cukup dulu, kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu. Selamat siang Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selamat.